Oke deh. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di dalam hati atau langsung open mic saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Soalnya kalau ngomong di sini kalau nggak ada yang respon kayak ngomong sendiri. Jumpa lagi di Parents World di batch yang ini, batch pertama di semester baru. Ketemu dengan saya, kenalan dulu. Halo, nama saya Nilo Astriani, biasanya dipanggil Ani. Hari ini jadi membuka acara yang hari Parents World hari ini. Temanya seperti yang sudah dibagikan di flyer, yaitu bagaimana sih atau pembelajaran di PBX ini, karena melihat ini adalah tahun ajaran baru, banyak yang gabung, dan mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama tapi masih bingung karena ada beberapa hal yang baru juga dari PBX. Bisa langsung ditanyakan langsung, nanti akan dijawab langsung yang ketiga ini ya, oleh Pak Aris. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung aja boleh ditanyakan di chat, nanti saya bantu lihat, catat. Dan kalau mau tanya langsung open mic juga boleh, ntar tinggal raise hand. Langsung aja ya. Pak Aris sudah datang belum ya? Sudah, Mbak. Halo Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak, silahkan langsung aja. Terima kasih Mbak Ani, Kak Hasan, dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman, kita akan perkenalkan dengan apa sih yang dilakukan oleh Pulang Becik. Apakah Pulang Becik mengikuti kurikulum nasional? Terus bagaimana dengan cara belajarnya mengikuti kurikulum nasional? Jadi kita ingin menjelaskan bahwa kurikulum nasional itu bagus. Kurikulum operasionalnya bisa berbeda-beda. Nah, yang sering disalahpahami, mereka menganggap bahwa kurikulum operasional itu ya kurikulum nasional, sehingga terkesan rigid, terus padahal tujuannya adalah meringankan. Baik, saya mau share aja ya. Oke, bisa dilihat ya? Bisa. Jadi satu persatu bahwa Pulang Becik itu adalah ini misi kita, belajar cerdas, kerja tuntas, mengajar ikhlas, mewariskan kebaikan. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka untuk kurikulum operasional satuan pendidikan di Pulang Becik? Nah, sebenarnya dari zaman dulu, ketika kita sudah merdeka, itu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pasal 28E ayat 1 itu, setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajarannya. Bebas ini sekarang diartikan merdeka. Dan di pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Karena berhak, berarti negara wajib memberikan pendidikan. Nah, berganti-ganti kurikulum dan sebagainya, tetapi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terakhir itu adalah nomor 20 tahun 2003. Di mana di situ sudah disebutkan bahwa pendidikan nasional itu bertujuan
untuk berkembangnya potensi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan sebagainya. Yang mana nanti di zaman sekarang disebutnya sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi kan nggak ada yang aneh karena sudah ada sebenarnya nih. Kurikulum Merdeka, merdekanya sudah disebutkan di sini bebas memilih pendidikan dan pengajaran. Merdeka itu namanya bertanggung jawab. Diberikan fleksibilitas, diberikan ruang untuk berkreasi dan tentu bertanggung jawab. Itu namanya merdeka. Nah, Standar Nasional Pendidikan yang tahun 2003 berisi 8, tapi sekarang cuma 4. Sudah ada peraturannya. Nanti tidak usah saya perlihatkan ya. Tapi nanti di lampiran ada sih. Jadi standar kompetensi lulusannya seperti apa, isinya, prosesnya, sama penilaian. Nah, ini yang namanya tujuan pendidikan nasional untuk mencapai apa? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri. Kemudian disebutkan juga bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Diversifikasi itu artinya berbeda-beda. Jadi kurikulum nasionalnya mengatur tentang yang di atas ini. Bahwa tujuannya adalah beriman, bertakwa, dan sebagainya. Kemudian standarnya seperti ini. Tetapi pelaksanaannya di setiap sekolah atau disebutnya satuan pendidikan itu mestinya berbeda-beda dan ini sudah disebutkan dalam undang-undang. Terus kenapa kok mereka sama? Nah itu masalahnya kan bukan di masalah kurikulum nasionalnya, tapi di operasionalnya kenapa sama. Dan ketika kita membuat sesuatu yang mengikuti ini, bukan berarti kita berbeda dengan kurikulum nasional, justru kita sama. Tetapi memang kita melakukan diversifikasi sesuai dengan karakteristik siswa, orang tua, lingkungan, dan sebagainya. Di sini sudah dijelaskan nih, bahwa kurikulum disusun, ini kurikulum ini sebenarnya namanya kurikulum operasional. Jadi dulu hanya disebut kurikulum, entah kurikulum nasional sebagai reference, atau sebagai operasional disebutnya sama kurikulum. Karena dengan anggapan kita tahu. Nah, sekarang saya perjelas, karena kebanyakan ternyata tidak tahu, tidak bisa membedakan. Sehingga ada orang bertanya, Pak kalau kurikulum nasional itu nggak enak, seperti ini. Oh, itu bukan kurikulum nasional, itu namanya kurikulum operasional yang dilakukan oleh sekolah tertentu. Jadi kurikulum operasional yang di ayat 3 ini sudah dijelaskan bahwa disusun sesuai dengan apa? Minat peserta didik, potensi daerah, lingkungan, dinamika perkembangan global. Jadi ini masuk akal sekali. Kalau 2003 sudah dibuat seperti itu, kalau operasionalnya 2003 dengan 2022 ya tentu berbeda. Kalau nggak berbeda menjadi aneh. Kenapa? Karena ada perkembangan global. Kemudian potensi daerah lingkungan juga sudah berubah, berkembang juga. Minatnya peserta berubah. Nah, sekarang ini summary-nya bahwa di Pulang Becek ini kita tetap menggunakan, ya semua pasti menggunakan Pancasila dan UUD 45. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan yang sudah saya sebutkan. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian. Nah yang terbaru sekarang namanya dinamakannya Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini memang diberikan istilah yang berbeda, semoga semakin sederhana dan semakin mudah dipahami. Sehingga standar kompetensi lulusan nanti disebutnya capaian pembelajaran. Di dalamnya ada elemennya apa saja sih? Nah, elemen capaian pembelajaran inilah yang sebenarnya bersifat umum, global.
Kemudian alurnya, jadi setiap capaian ini ada tujuan pembelajaran 1, 2, 3, dan sebagainya. Alur dari setiap tujuan ini tujuan pembelajarannya, bukan tujuan pendidikan nasional. Disebutnya silabus. Kemudian begitu dibuat, bagaimana cara menjalankannya, namanya modul ajar atau rancangan pelaksanaan pembelajaran RPP. Yang akhirnya menuju kepada pelajar Pancasila, isinya yang tadi beriman, global, gotong royong, kreatif, kritis, mandiri. Terus sekarang piulang becik menerjemahkan, mengaplikasikan dari Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dan Sisdiknas itu, juga dari kurikulum Merdeka, sehingga kita dapatkan seperti ini. Bahwa standar kompetensi lulusannya itu apa? Capaian kemampuan dengan kurikulum diversifikasi. Setiap anak mempunyai capaian kemampuan yang berbeda-beda, namanya diversifikasi. Isinya apa? Ruang lingkup dari isi atau materinya berbasiskan pengembangan potensi dan prinsip diferensiasi. Ya, kalau tadi diversifikasi itu kurikulumnya, diferensiasinya itu ketika kita mengajar, ketika anak itu belajar, mereka sesuai dengan potensinya masing-masing. Setiap anak different atau berbeda. Prosesnya seperti apa? Ya kalau belajar namanya personal learning. Secara holistik, menyeluruh. Dan dengan gotong royong. Kalau pembelajarannya hanya personal tok tanpa gotong royong ya berat. Nanti dia belajar sendiri, itu repot. Atau orang tua mengajari anaknya sendiri, itu juga repot. Ketika ada orang tua lain yang bisa mengajar, ya anaknya ikut. Kenapa tidak? Dan apakah harus diikuti orang tua itu untuk mata pelajaran atau student club tertentu? Ya belum tentu. Karena belum tentu sesuai dengan minat dia. Terus ada yang lain mengajar, boleh nggak ngikuti yang lainnya? Ya boleh. Karena setiap orang berbeda. Kemudian penilaian kita itu ya personal, berbasiskan data dari setiap anak. Itulah yang disebut sebagai kurikulum operasional PKBM Pulang Becik. Nah sekarang ini, mengapa Piulang Becik melaksanakan adaptasi kurikulum diversifikasi dengan pembelajaran personal dan penilaian berbasis data? Karena karakteristik dari ekosistem kita itu adalah satuan pendidikannya inklusif. Peserta didiknya tersebar di seluruh Indonesia, lingkungannya sangat beragam. Jadi wajar kalau kita memilihnya diversifikasi dan personalized education. Terus visinya apa? Visinya bukan menjadi sekolah yang unggul, menjadikan anak yang unggul, tetapi menjadi ekosistem pendidikan yang terbaik dalam pembelajaran, pelayanan, dan pengajaran. Jadi yang unggul, yang maju, yang berkembang itu seluruhnya. Anak, orang tua, juga stafnya atau penyelenggara, juga masyarakat atau pegiatnya. Nah, itu memang pendidikan kalau mau maju yang maju harus sama. Bareng-barengan. Karena juga susah itu. Anaknya aja yang maju juga susah. Sekolahnya yang maju juga repot itu. Misinya apa? Belajar cerdas, kerjanya tuntas, mengajarnya ikhlas. Nah kalau sudah dilakukan semuanya pasti itu mewariskan kebaikan. Kemudian ada mata pelajaran, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini sebenarnya project based learning. Proyeknya apa? Nah sekarang itu ada namanya fase kelas. Nanti kita jelaskan, tetapi brief aja ya. Karena itu nanti terlalu teknikal. Yang sebenarnya sudah diatur oleh kita aja lah. Orang tua dan anak konsentrasi mengembangkan minat bakat potensinya beserta orang tuanya dan ekosistemnya. Itulah namanya homeschooling. Yaitu pendidikannya berbasiskan siapa? Keluarga. Ki Hajar Dewantara cuma mengatakan bahwa keluarga itu adalah basis utama untuk pendidikan.
Terus bagaimana melaksanakannya? Nah, di kita ada Students Club, Activity Logs, ada Sahabat Pulang Becik, ada pembelajaran berbasis project atau project based learning atau project penguatan profil pelajar Pancasila, ada magangnya, ada kursus, ada daring, ada luring dan sebagainya. Terus siapa yang melaksanakan? Yaitu anak, orang tua, staf dan masyarakat. Ini anak bisa jadi pembelajar, tapi bisa nggak anak sebagai pengajar? Terjadi, ada. Apakah orang tua harus selalu mengajar? Enggak juga. Menjadi pembelajar juga bisa. Menjadi pegiat juga bisa. Itu. Sekarang penyelenggara. Ya, ini kalau penyelenggara dalam legal formal staff. Tapi penyelenggara parents word, komite sekolah bisa? Bisa, kenapa tidak? Terus apa sih yang dimiliki untuk melaksanakannya? Prasarananya gedung gitu. Keuangannya ya dari BOP, dari partisipasi Bapak Ibu semuanya. Sarananya komputer, koneksi internet, dan lain-lain. Jadi sebenarnya sederhana kan. Bagaimana sahabat Pulang Becik misalkan di Surabaya, monggo silakan. Prasarannya gedung. Gedungnya harus membuat gedung enggak penting. Bisa juga rumahnya sendiri atau taman. Boleh. Sarana apa saja yang dimiliki dilakukan saja. Nah, ini prakteknya di satuan pendidikan. Ini kayaknya rumit ya. Tapi intinya adalah bahwa namanya pendidikan itu ada pembelajaran dan ada penilaian. Pembelajaran ada capaiannya, ada tujuannya, ada silabusnya, direncanakan, dilaksanakan, dikelola, ada pendampingan, ada RPP. Nah, yang ini semua administratifnya biarlah kita lakukan. Orang tua tidak usah repot untuk melakukan hal ini. Penilaiannya reflektif dengan menelaah. Kuratorial diberikan masukan. Asesmen kuesioner. Ini asesmen nasional itu semua bentuknya kuesioner. Evaluasinya pengembangan. Nah, kemudian kenapa kok tahu kenapa bisa ditelaah? Karena ada datanya student club itu data. Activity log itu data yang bagus. Kemudian ada masukan dalam activity log terus itu tersebut. Atau saat student club, atau pas teens club, dan sebagainya. Nah, kemudian dibuatlah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kriterianya apa sih? Oh ini. Dari kriteria itulah menjadi grading. Kita lanjutkan. Jadi, ada pelajaran yang wajib. Agama, budi pekerti, Pancasila, dan kewarganegaraan, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA atau IPAS, sekarang IPA, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, itu dijadikan satu kalau waktu SD. Bahasa Inggris, Informatika, Pemberdayaan. Nah, ini semua sebenarnya sudah kita lakukan dan ini saya tuliskan, saya paparkan lagi supaya teman-teman di sini paham bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas. Dan semua itu kurikulum nasional. Elemen apa capaiannya apa aja sih? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menulis, mempresentasikan, dan sebagainya. Ini sebenarnya ada banyak juga. Nanti ada sih di lampirannya. Ini silabusnya. Silabus itu sebenarnya bagaimana sih urutan-urutannya? Misalkan contoh, di profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Elemennya membaca, memeriksa, dan berbicara. Capaiannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi, mengungkapkan, dan menggunakan sumber lain. Ini yang namanya kurikulum nasional. Kurikulum operasional bisalah dibuat bukunya. Kelas 1 SD seperti ini, kelas 2 seperti itu. Isinya detailnya seperti ini, seperti itu. Boleh. Beli boleh. Tetapi
seandainya bisakah kita dengan cara lain, tetapi tujuannya untuk mencapai, mengevaluasi, mengungkapkan, dan memakai sumber lain itu, memakai bahan ajar yang lain, ya boleh. Karena dilihat di sini pasti mampu memahami gagasan. Bacaannya bukan dari buku kelas 1 SD, dari 1 SMP boleh, ya boleh saja. Kenapa? Karena capaiannya kan juga mengevaluasi, mengungkapkan. Tujuan pembelajaran duanya seperti apa? Untuk mengungkapkan, ya boleh aja. Bagaimana kalau itu diajarkan lewat student club? Boleh. Karena di situ juga ada bukti-bukti pembelajarannya. Penilaiannya ada, interaksi tadi itu sudah penilaian itu. Itu ada kurasinya. Pendampingnya bukan kurasi, memberikan evaluasi, memberikan tanggapan. Terus peserta didik mampu mengevaluasi menggunakan sumber lain. Nah ini kan berarti tambah bagus lagi. Ketika dia membaca suatu buku, misalkan Books Club. Books Club itu mengevaluasi, mengungkapkan, dan memakai sumber lain. Ya masuk semua itu. Yang satu membaca ini, yang satu membaca yang lainnya. Boleh, boleh. Bagaimana kalau ada sekolah mewajibkan untuk memakai buku ajar ini? Ya boleh, silakan. Kalau itu memang sesuai, dipakai saja. Tetapi yang memakai bahan ajar yang banyak juga diperbolehkan. Masing-masing punya sendiri, boleh. Dan itu tidak melanggar undang-undang. Terus bagaimana RPP-nya, rencana pelaksana pembelajaran? Oke, tadi memahami gagasan itu dia baca dulu di rumah. Di Books Club mereka sudah tahu kelompok ini nanti membaca buku ini dan mereka sudah mempersiapkannya. Sebelum student club atau books club tadi mereka sudah baca, berarti dia mandiri. Mandiri dihitungnya 2 jam pelajaran, boleh? Boleh. Dia membaca cuma 15 menit. Dihitung 2 jam pelajaran boleh enggak? Boleh, karena kualitas dia 15 menit ternyata sama dengan 2 jam pelajaran secara umum. Tapi bagaimana kalau dia ternyata 4 jam pelajaran, tetap nggak tahu, ya enggak apa-apa. Karena kecepatan orang membaca juga berbeda-beda. Terus dia menginterpretasi buku tersebut, terus diungkapkannya, itu dalam tatap muka TM ini, secara daring di Books Club. Itu sama dengan berapa? 1 jam pelajaran. Ya, selama berapa? 2 kali, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, dia menggunakan sumber lain, juga tatap muka. 1 jam tapi 3 kali pertemuan. 1 jam pelajaran itu kalau SD 35 menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit. Tapi apakah harus 30-15? Enggak. Itu artinya standar umum. Dia bisa lebih cepat, bisa lebih lama, itu tergantung dari anaknya masing-masing. Dan itu masuk dalam namanya satuan kredit kompetensi. Satuan kredit kompetensi itu setara 1 SKK, 1 dengan 1 jam pelajaran. Ini teknis seperti ini ya, untuk diketahui saja. Jadi jangan pusing ya, jangan takut. Saya hanya menyampaikan bahwa Pulang Becik melakukannya secara detail seperti ini di internal. Ya, sehingga kalau ada pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, dengan Dinas Kota atau Provinsi, kita ada semua ini sebagai satuan pendidikan sudah memenuhinya semuanya dan kita lakukan. Tapi bentuknya ya bisa student club, books club, sahabat Pulang Becik bertemu di satu tempat, itu semua adalah pembelajaran. Nah, penilaiannya itu ada yang namanya formatif, itu didampingi selama proses pembelajaran. Ada yang sumatif itu setelah selesai. Nah, saat didampingi ada reflektif, masing-masing menelaah. Orang tua menelaah catatan kegiatannya atau pas belajarnya. Catatan kegiatan ini sebenarnya activity log. Kita pakai bahasa Indonesia di sini. Sehingga bisa dilakukan oleh orang tua dan seperti menelaah terhadap apa yang sedang dia lakukan. Pendidik bisa memberikan kuratorial, memberikan masukan, kritik. Kemudian setelah selesai dalam semester itu ada asesmen dari nasional. Yang melakukan siapa? Semua pemangku, kepala sekolahnya juga mengisi, gurunya mengisi, anak-anaknya juga mengisi.
wujudnya pemerintah memberikannya kuesioner tahun lalu seperti itu. Kemudian evaluasi, orang tua juga mengevaluasi portofolionya, bukti-bukti pembelajaran tadi dievaluasi. Setelah itu kitalah yang memberikan bahwa kriterianya itu adalah memahami dan melakukan pengecekan. Misalkan di bahasa Indonesia seperti itu ini, modul ajar bahasa Indonesia. Kita lihat bahwa dia kurang, cukup atau lengkap. Nah, rapor itu keluar karena ini semua bahwa grading itu dari yang ini kan kualitatif menjadi kuantitatif. Kalau kurang nilainya 75 sampai 79. Kalau cukup 80 sampai 89. Lengkap 90 sampai 99. Jadi teman-teman, nilai rapor anak-anak kita semua itu ada sejarahnya. Dan itu berdasarkan bukti-bukti atau data pembelajaran. Makanya Kak Hasan sering, ini kalau nggak ada portofolio, tidak ikut student club, tidak pernah laporkan apa-apa, ya nggak bisa dapat rapor. Lapornya dari mana? Anak saya udah melakukan banyak hal, ya itu harus dituliskan. Karena ini adalah dunia ijazah itu juga bentuknya tulisan. Kalau nanti hanya bicara saja, nanti saya juga ijazahnya bentuknya omongan. Oh ya, sudah dapat ijazah. Iya, ini saya omongkan ijazahnya ini. Nanti diberikan ke sekolah yang lain, masuk perguruan tinggi juga verbal. Kan gitu. Cara enaknya kan gitu. Kalau orang tuanya anaknya hanya memberikan verbal saja, nanti rapornya juga bentuknya verbal. Kalau bentuknya pengen yang belangko, kertas, ya tulislah dalam bentuk kertas atau dalam bentuk email di activity log, portofolio. Nah, begitu. Kalau nggak ada bukti apa-apa, ya nggak bisa dibuktikan dengan tulisan. Kalau memberikan bukti tulisan, ijazahnya bentuknya tulisan, kertas. Kalau pembelajarannya hanya bicara, ya nanti ijazahnya bicara saja. Nah, ini adalah activity log yang sering diutarakan oleh Kak Hasan sama teman-teman. Nanti kita ulang lagi. Ini untuk menyederhanakan, mempermudah proses dari pembelajaran anak-anak atau pengajar, bahkan staf kita. Dari sini semua kita bisa punya catatan yang itu tidak hilang. Dan itu menjadi reflektif satu journaling ini ya. Itu menjadi salah satu tools bagus untuk reflektif. Oh iya ya, misalkan setelah kelas 12, dia masih punya catatan kelas 1, 2, 3, 11 tahun yang lalu. Dia bisa ketawa-ketawa sendiri tuh. Oh dulu tuh saya nulisnya bentuknya kayak gini ya. Yang saya kirimkan seperti ini ya. Itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita hingga usaha itu. Facebook aja 5 tahun yang lalu foto kita kayak gini ya. Nah, itu Facebook aja bisa senang sendiri. Apalagi ini data tentang pendidikan anak-anak kita sendiri. Jadi semakin sering menuliskan, rajin, semakin bagus data yang kita punyai. Nah ini kalau pengolahannya bahwa dalam dunia namanya knowledge management, mengolah tentang ilmu itu dari visi dan misi kemudian menjadi fungsi. Fungsinya ya ini belajar, kerja, mengajar, mewariskan. Karena kita di sini kenapa ada kerja tuntas? Ini semua. Anak-anak itu ketika dia mengajar juga, itu juga melakukan kerja tuntas. Ketika anak itu mengajar di student club, dia juga mengajar ikhlas itu. Dan dia juga ikut mewariskan tuh kebaikan. Itu legacy dia. Itu jadi catatan, bukan hanya catatan di sini ya. Bahkan sampai di langit itu catatannya. Nah prosesnya mesti ada buktinya, bukti pembelajarannya dari mana. Dari luar bolehkah? Boleh saja. Kalau dia melakukan pembelajaran di luar, kita lihat pembelajaran tadi, bukti-buktinya, kemudian kita lihat capaiannya berdasarkan apa? Elemen capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Sesuai, kita masukkan. Oh ini cukup, ini kurang, ini lengkap. Nilainya 75, nilainya 90, nilainya 95. Jadi nilai-nilai itu bukan out of nowhere.
Itu benar-benar ada buktinya. Nah, ini ya. Sudah, sebenarnya sampai itu aja. Ini lampiran hanya untuk memperlihatkan saja sih. Bahwa rumit ya. Tapi nggak usah dibaca ya nggak apa-apa sih ini. 1 tahun ajaran itu 36 minggu. SKK itu satuan kredit kompetensi, JP itu jam pelajaran. Bahwa satu SKK itu sama dengan 1 jam pelajaran tatap muka. Atau 2 jam pelajaran tutorial. Atau 3 jam mandiri. Kenapa kok tutorial jadi 2 jam? Ya karena kalau dia baca sendiri lebih lama. Baca tutorial ya. Kalau dia belajar sendiri, mencari informasi sendiri bisa jadi lama. Tapi kenyataannya bisa nggak? Kalau mandiri malah cuma 1 jam, tatap muka malah jadi 3 jam. Ya bisa aja. Kalau yang ngajar malah tambah membingungkan, nanti dia mending belajar sendiri lebih cepat. Tapi ini dibaca sebagai standar umum. Kalau 1 jam pelajaran itu standar umumnya untuk SD apa sih? 35 menit. Jadi kalau ada anak belajar jam 7 sampai jam 7.35. Setelah itu dia istirahat 5 menit. Dimulai lagi jam 7.40 sampai ini. Nah itu karena jam pelajaran SD itu 35. SMP 40, SMA 45. Nah sekarang fase A kelas 1 sampai kelas 2. Fase B SKK-nya sekian. Ini tulisan-tulisan ini hanya untuk dilihat sajalah. Tapi yang bawah ini menariknya adalah bahwa di kurikulum Merdeka, Satuan Pendidikan bisa menentukan mata pelajaran yang diunggulkan dengan bobot yang lebih tinggi dan mata pelajaran lainnya boleh bobotnya lebih rendah. Jadi itulah namanya merdeka. Bahasa Indonesianya saya 12, tapi matematikanya 1 jam pelajaran. Boleh enggak? Ya boleh saja, karena dia senang di bahasa. Saya matematik semuanya lah, lebih besar 20. Nanti yang IPS-nya cuma 1, boleh itu, enggak apa-apa. Dan itu sebenarnya kita lakukan. Nah, mata pelajarannya sekarang semua sama. Yang membedakan, di SD IPA sama IPS disatukan, di SMP dipisah, di SMA dipisah, dan didetailkan, ada fisika, kimia, biologi. Apakah harus dipilih semua? Ternyata boleh memilih juga salah satu. Nah, elemennya apa sih? Kalau pendidikan Pancasila ya tahu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu apa sih elemen yang utama? Menyimak, membaca, memeriksa, berbicara, mempresentasikan, menulis. Reading, hearing, nah, writing, sama kan? Jadi kalau dia tujuannya, elemen capaian pembelajarannya memang sudah mencapai hearing, reading, writing, maka ya berhak dapatkan nilai. Terus apakah bahasa Inggrisnya harus seperti ini? Enggak juga. Dengan membaca Agatha Christie boleh enggak? Boleh saja. Kenapa tidak? Terus membaca buku ini Budi, itu Bapak Budi. Boleh di bahasa Indonesia? Boleh. Setiap orang kan punya fleksibilitas, diberikan kemerdekaan untuk belajar. Dengan tujuan apa? Dia untuk bisa menyimak, membaca, memirsa. Matematika itu nalar. Komunikasi matematis, nah sebagainya ini ya. Ya, ini nggak diketahui ya nggak apa-apa sih, tapi jangan khawatir, kita tahu semua ini. Jadi teman-teman nanti, kok tiba-tiba punya nilai sih? Bukan tiba-tiba itu. Nggak ada yang tiba-tiba, semua ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya nanti nggak ada ijazah yang kertas nanti. Ini ya, ini peraturan-peraturan, keputusan menteri, peraturan menteri, keputusan kepala BSKAP, panduan. Kita baca semua dan kita sudah lakukan ini. Apa yang kita lakukan tuh sesuai dengan ini. Tidak melawan, tidak berbeda. Ini contoh-contohnya yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini terakhirnya bahwa PKB Employee itu secara konsisten menyelaraskan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 16 2003 dan Kurikulum Merdeka. Dengan pembelajaran personal, program inklusif, holistik. Inklusif itu karena kita terima semuanya ya. Ada anak yang apapun kita terima. Penilaiannya berbasis data,
dan berkhidmat untuk kepentingan anak bangsa. Siapa anak bangsa itu? Saya anak bangsa. Mbak Ani itu anak bangsa. Kak Hasan juga anak bangsa. Anak saya Haidar juga anak bangsa. Anak-anak kita semua anak bangsa itu. Jadi jangan dikira anak bangsa hanya anak kecil. Orang tua juga anak bangsa. Oke, Kak Hasan. Itu dulu, terus nanti kita stop dulu aja ya Kak. Nanti recordingnya. Baik. Kita mulai lagi record pas saat tanya jawab sehingga recording ini menjadi pendek sehingga nanti bisa dilihat dengan mudah. Oke, baik. Saya tutup recording. Terima kasih.